Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya. Hari ini kita akan belajar di tematik 3A, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Siapkan bukunya ya. Yuk kita mulai di halaman 53 pembelajaran 2. Ananda, apakah masih ingat apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Lalu cirinya apa saja ya? Di pembelajaran sebelumnya, pertumbuhan ditandai dengan pertambahan berat badan dan pertambahan ukuran atau tinggi badan. Asalnya dari bayi menjadi sudah besar, dari anak-anak menjadi dewasa. Sedangkan perkembangan ditandai dengan bertambahnya kemampuan. Contohnya, ketika baru lahir, bayi hanya bisa menangis, sedangkan setelah bertambah usia, kemampuannya juga bertambah. Misalnya bisa merangkak, berjalan, berlari, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita baca di bagian Ayo Membaca Cerita ini. Namaku Hanif Wiryawan. Inilah cerita tentang pertumbuhan dan perkembangan diriku dari lahir hingga aku bisa berjalan yang aku dapat dari ibuku. Aku lahir dengan berat 3 kg dan panjang 51 cm. Ibuku memberi ASI atau air susu ibu untuk pertumbuhan tubuhku. Saat usiaku 4 bulan, aku sudah bisa tengkurap dan mengangkat kepala. Pada usia tersebut, aku juga sudah pandai berceloteh menanggapi ibu cerita. Anak-anak akan cepat bisa berbicara jika sering diajak berbicara oleh orang-orang di sekitarnya. Begitu kata ibu. Pada usia 8 bulan, beratku sudah bertambah menjadi 8 kg. Aku pun sudah mulai bisa merangkak. Tanganku sudah mulai kuat menahan tubuhku. Pada usia ini, aku juga sudah bisa belajar memegang sendok sendiri saat diberi makan oleh ibu. Namun, untuk memasukkan makanan ke dalam mulutku, tentu masih perlu dibantu ibu. Selain ASI, ibu juga memberi makanan tambahan yang lunak agar aku tidak tersedak. Menurut ibu, aku anak yang cepat berkembang. Pada usia 9 bulan, aku sudah mulai bisa mengangkat tubuh untuk berdiri dengan bantuan kekuatan tanganku. Melihat aku yang sudah bisa berdiri sendiri pada usia 10 bulan, ayah dan ibu mengajakku berjalan dengan memegang kedua tanganku. Aku akan melompat-lompat gembira dan bergerak seolah-olah aku sudah bisa berjalan sendiri. Pada usia 11 bulan, aku pun bisa berjalan sendiri selangkah demi selangkah. Pada usia 12 bulan atau 1 tahun, aku sudah bisa berjalan sendiri. Beratku pun saat itu sudah 11 kg dan tinggiku 76 cm. Nah, diharapkan Ananda sudah paham ya apa perbedaan dari pertumbuhan juga perkembangan. Sekarang giliran Ananda untuk menulis cerita tentang pertumbuhan dan perkembangan Ananda. Silakan bisa tanyakan kepada orang tuamu. Tulis di kolom ini ya. Selanjutnya masih di tematik 3A. Kita lanjut ke halaman 56. Nah, di sini sudah ada lambang Pancasila sila kedua. Apa sila kedua? Iya, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol dari sila kedua yaitu rantai emas. Sila kedua Pancasila dilambangkan dengan rantai yang disusun atas gelang-gelang satu dengan lainnya saling membahu. Mata rantai yang berbentuk segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai yang berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkait melambangkan satu sama lain perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Jadi
Jadi sila kedua ini menggambarkan kekuatan yang harus dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Maka tentu kerukunan itu akan terjadi. Dengan demikian, apa saja sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila? Yang pertama, menghargai perbedaan pendapat. Jika kita memiliki teman, tetapi misalkan teman kita menyukai warna merah, kita menyukai warna hijau, kita tidak boleh memaksakan teman kita untuk menyukai sama dengan kita harus menyukai warna hijau. Yang kedua yaitu rukun dengan semua orang. Tentu hal ini harus dilakukan karena agar kehidupan menjadi nyaman dan tenang. Sedangkan yang ketiga yaitu membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Inilah sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Masih banyak lagi sikap-sikap yang lainnya. Hanya Ustazah contohkan 3 saja ya. Selanjutnya, silakan Ananda tentukan sikap Ananda sesuai dari cerita yang ada. Randi hobi dan pandai bermain alat musik drum. Dodo, teman Randi, pun ingin mencoba belajar alat musik drum. Suatu hari, Dodo mengajak Randi main ke rumahnya. Dodo ingin memperlihatkan pada Randi permainan drum yang baru dipelajarinya. Dodo masih banyak melakukan kesalahan ketika bermain drum. Randi tidak menertawakan Dodo. Randi mengatakan bahwa Dodo masih perlu banyak latihan, sama seperti dirinya saat baru berlatih bermain musik drum. Dodo pun tidak tersinggung dengan ucapan Randi. Dodo hanya tersenyum. Jika kamu menjadi Randi, tulislah sikap yang akan kamu lakukan terhadap Dodo. Maka sikapku adalah, silahkan tulis sendiri ya sikap Ananda jika menjadi Randi. Di pembelajaran selanjutnya ada tentang gerakan tari. Dalam gerakan tari terdapat gerakan kuat dan lemah pada tangan. Contoh gerakan tangan kuat yaitu kupu-kupu terbang, petani mencangkul, petani mengusir burung, dan lain-lain. Sedangkan gerakan tangan lemah dapat dicontohkan seperti orang yang sedang membatik, orang berjalan, atau petani melenggang membawa cangkul. Selanjutnya, Ustazah akan menunjukkan gerakan tangan lemah dan kuat yang dapat kita lihat dalam tarian dengan iringan lagu Menanam Jagung ciptaan Ibu Sud. Ini videonya, silakan Ananda simak ya. Bagaimana? Sudah melihat videonya? Nah, itu adalah contoh gerakan tangan kuat maupun lemah. Ketika kita menari, tentu kita harus punya tenaga. Nah, tenaga ini berasal dari mana sih?
Tentu berasal dari makanan maupun minuman yang kita konsumsi. Agar tubuh tetap sehat, makanan maupun minuman yang kita konsumsi harus sesuai porsinya, tidak kekurangan maupun tidak kelebihan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh. Di dalam makanan maupun minuman ada zat-zat gizi dalam makanan sehat yang harus kita konsumsi. Yang pertama, ada karbohidrat. Karbohidrat menghasilkan energi dan tenaga untuk tubuh manusia. Nah, ini contoh makanan karbohidrat. Ada roti, nasi, jagung, singkong, kentang, mie, dan lain sebagainya. Yang kedua ada protein dan lemak. Protein berfungsi untuk membantu masa pertumbuhan anak, sedangkan lemak untuk menjaga suhu tubuh. Nah, ini contoh dari lemak juga protein. Ada daging-dagingan, ada telur, susu, keju, ada lagi avocado atau alpukat, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Kemudian ada vitamin. Vitamin berfungsi untuk menjaga kesehatan tubuh agar terhindar dari penyakit. Dan mineral berfungsi untuk menjaga kesehatan tulang, kesehatan kulit, menjaga gangguan otot, dan memelihara fungsi otak. Nah, ini adalah contoh dari vitamin dan mineral dari sayur-sayuran yang hijau, dari buah-buahan, dan lain sebagainya. Sekarang, yuk kita hitung jumlah pupuk dan bibit buah-buahan yang disiapkan dan panen yang dihasilkan. Ini ada di halaman 62. Mari kita bantu petani untuk menghitung hasil panen perkebunannya. Nomor 1, Ustazah contohkan dulu ya. Dinas Pertanian mengirim bantuan tanaman apel ke 2 buah desa. Desa pertama diberikan bantuan sebanyak 2.470 pohon. Dan desa kedua sebanyak 3.540 pohon. Berapa jumlah bantuan yang diberikan kepada kedua desa tersebut? Berarti jika ada kata jumlah, ini ditambah. Baik, kita hitung bersama-sama. Yang kotak pertama ini kita isi dengan 2.470. Letakkan sesuai nilai tempatnya ya, ribuan, ratusan, puluhan, juga satuan. Kemudian ada desa kedua mendapatkan 3.540 pohon. Yuk kita jumlahkan bersama. Dari belakang dulu ya, dari satuan. 0 ditambah 0, 0. 7 ditambah 4, 11. Kita simpan angka 1 yang di belakang, kemudian satunya lagi dibawa ke ratusan sehingga menjadi 1 tambah 4, 5. Kemudian 5 tambah 5, 10. Oke, kita tulis angka satuannya. Kalau 10, 1 dan 0, satuannya berapa? 0 ya. Kemudian satunya dibawa ke ribuan sehingga 1 tambah 2, 3, dan 3 tambah 3 yaitu 6. Maka jumlah bantuan yang diberikan kepada kedua desa tersebut yaitu, coba baca berapa jumlahnya? 6.010. Good job.
Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya.